Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kiplester 14. Di video kali ini mau sedikit review mic yang bakalan dipakai konten sama Kipli ke depannya. Nah, jadi ini ada bukan beberapa, cuma ada dua. Ada dua jenis mic yang berbeda dengan kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing yang pernah saya alamin sebagai motovlog pemula, yang bakalan saya bagiin plus minusnya mic clip on ya. Jadi bukan kayak intercom itu, jadi kayak buat kalangan bawah lah ya. Sama seperti saya gitu. Dan ini clip on buat dipakai ngevlog ke depannya gitu. Nah, ini nanti kedua mic ini bakalan saya jelasin, bakalan saya tampilin hasil video, hasil audio dari kedua mic yang berbeda ini, sama cara pemakaiannya, tips kalau mau dipakai di HP ataupun di full face gitu. Nah, untuk yang pertama ini ada mic clip on yang pertama kali saya pakai dengan kondisi yang kayak gini. Bekas kemarin disimpan di tas jadi digulung gini. Nah, dengan bahan yang seperti ini. Kita buka dulu ya bentar. Ini clip on yang pertama kali saya beli ini kurang lebih harganya 15.000 sampai 20.000. Nah, tapi kekurangannya ini tuh. Nah, kedengeran gak sih? Jadi si antara kabel mic sama penempatan mic ini tuh longgar. Tuh. Nah, makanya saya akalin biar gak terlalu noise atau gak terlalu ngeganggu, biar lebih enak gitu pas dipakainya. Makanya saya akalin pakai lakban, biar lakban jadi si kabel sama si micnya itu nyatu, nggak goyang, nggak bunyi kayak gitu kayak tadi gini. Nah, untuk hasil audio dari mic yang pertama ini ada di video-video saya sebelumnya, video motovlog saya sebelumnya. Ini saya pakai mic yang ini, makanya suaranya itu kecil, nggak terlalu jelas atau kayak gimana. Tapi ini cukup membantu saya sampai bisa ngumpulin buat beli mic yang ini gitu. Jadi buat kalian yang lagi merintis itu emang dari bawah, tengah, ke atas sampai ke depannya beli intercom lah, amin gitu. Terus ini ya itu pertama kelebihannya murah. Terus ini bahannya kan kabelnya tuh kayak tipis gitu. Terus si tempat clip onnya itu gini tuh. Nah, bisa pindah-pindah gini tuh, gerak kayak longgar gitu. Jadi misalkan kalian mau ngevlog atau bikin prank atau kayak gimana, ditempel dimanapun, ini kadang suka gerak tuh si kabelnya itu. Soalnya si tempat si cantelin ini tuh, si clipnya longgar, nggak ngepas ke si kabelnya. Nah, kalau untuk mic motovlog ya, untuk mic motovlognya itu gini tuh, kalian lihat sih, si cincin hitamnya itu ada dua, beda sama kalau misalkan mic buat dipakai di HP. Kalau buat di HP itu si cincin hitamnya itu 3 nih, kalian gak sih? Nah, kurang lebih kayak gitulah sedikit perbedaannya. Nanti di akhir video bakalan saya tampilin hasil audio pakai mic yang ini sama mic yang kedua ini nih. Nah, untuk mic yang kedua ini harganya agak sedikit naik dari yang pertama.
Yang pertama itu kisaran 15 sampai 20.000. Nah ini tuh kisaran 50 sampai 70.000, tapi ini tuh kelihatannya itu lebih apa ya, kayak lebih elegan itu. Pertama dari si micnya ini tuh, kalau mic yang harganya kisaran 50 sampai 70 itu bahannya kayak aluminium gitu. Kalau yang 15.000 sampai 20.000 plastik, banyak plastik. Terus si bahan clip on nya juga beda tuh, bahannya aluminium gitu. Kalau yang 15.000 sampai 20.000 itu plastik, lebih rentan patah sama yang tadi tuh. Nah terus yang kalau yang mic yang kedua itu si klipnya itu pakai bahan kayak apa ya, pokoknya keras ini tuh, nggak tahu aluminium nggak tahu apa, pokoknya ini lebih kayak lebih enak aja, bakalan enak misalkan kita tempel di baju nih. Si micnya itu gak bakalan manjangan atau manjangan, gak bakalan jadi berubah posisi, soalnya si klipnya itu tuh kencang, gak bisa rubah posisi ini tuh, si clip on sama posisi micnya. Terus juga pas pembelian ini tuh mic yang kedua ada saya dapat klipnya 2, cadangan 1, terus si busanya itu ada 2 juga. Jadi busa ini tuh buat apa ya, buat meminimalisir noise angin atau misalkan suara napas atau kayak gimana. Jadi bisa lebih meminimalisir suara noise dari luar. Sama kalau misalkan kalian mau, ini kan ini lupa tuh jenisnya, kayak yang pertama kan nggak ada merek apa-apa ya, polos gitu. Nah kalau yang kedua ini tuh mereknya Tab Studio EY510A. Nah kalau misalkan kalian mau pakai mic ini dipasang di Ycam kalian, kalau saya kan ini ngeplug pakai Action Cam Ycam ya, udah dimodifikasi mic juga sama ada dan Jikri. Kalian harus pakai adaptor lagi, soalnya ini kan beda tuh, ini koneknya harusnya ke HP. Kalau mau ke modifikasi mic, si cincinnya yang tadi beda. Kalau yang buat ngeplug itu cincin hitamnya itu ada dua lingkaran. Nah kalau yang buat handphone itu 3 lingkaran. Nah jadi harus pakai adaptor lagi, nanti si micnya dicolok ke adaptornya, si adaptor baru ke si apa ya, si action camnya gitu. Saya gak terlalu pinter ya nge-review, jadi ala kadarnya aja. Yang penting nanti bakalan saya tampilin hasil audio dari kedua merek mic ini. Nah sekarang bakalan saya coba dulu mic yang pertama, kita pasang ke action camnya, terus kita record video. Dengan suara yang normal ya, nggak terlalu kenceng, nggak dipelan-pelanin, nggak diteriak-teriakin, tapi dengan suara yang normal. Halo tes tes, dengan jarak yang sini ya. Halo tes tes, 1 2 3. Halo, kembali lagi ya. Halo tes 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 tes. Halo tes tes. Halo 1 2 3 tes tes. Ini nanti gak bakalan saya edit ya, dikencengin suaranya atau dipelanin. Ini bakal real yang saya upload itu yang kerekam sama mic yang pertama ini.
terus sekarang kita cek hasil audio yang kedua ya. Jangan lupa adaptornya dipasang, terus si mic-nya itu dipasang ke adaptor. Dengan jarak yang sama tuh, nggak dikencengin, nggak dipelanin. Tes 1 2 3 tes. Ini juga bakalan sama saya upload sesuai real, gak bakal volumenya dibesarin atau dikecilin. Nanti aja gini tuh, nanti kita sekalian tampilin hasil video dari action camnya. Tes 1 2 3 tes. Halo. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya, biar saya lebih semangat kontennya, jangan cuma nonton aja. Oke. Dengan jarak yang sama tuh, nggak dikencengin, nggak dipelanin. Tes 1 2 3 tes. Ini juga bakalan sama saya upload sesuai real, gak bakal volumenya dibesarin atau dikecilin. Nanti aja gini tuh, nanti kita sekalian tampilin hasil video dari action camnya. Tes 1 2 3 tes. Halo. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya, biar saya lebih semangat kontennya, jangan cuma nonton aja. Oke. Nah, sekarang bakalan saya kasih tips buat teman-teman yang mau belajar jadi motovlog seperti saya ini. Motovlog belum terkenal, bukan tidak terkenal aja, tapi belum terkenal sama motovlog pemula gitu. Buat kalian yang pertama mau ngevlog tapi gak ada helm full face, pertama juga saya ini pakai helm full face. Nih ada bekasnya, ini bekas buat si mounting si action camnya. Basah helm, bekas dipakai tadi kehujanan. Nah, buat kalian yang misalkan mau ngevlog pakai action cam di helm half face, ini pengalaman saya yang belum kebeli apa ininya namanya, intercom, jadi saya kan pertama masih pakai mic ini. Si mic-nya ini tuh disimpan di dalam busa-busa ini tuh, dalam busa-busa kayak gini. Di dalamnya pokoknya mau di dalam busa yang luar, mau di dalam busa yang putihnya, bisa diakalin supaya enggak, kan ini kan kabelnya panjang tuh, supaya enggak kusut gitu. Jadi dilingkarin ke sini, ke si luaran helmnya gitu. Nah, buat pengalaman saya pribadi, jadi si mic-nya itu disimpan di tempat klik helm. Misalkan di sini nih, basah, tirisnya makin lagi. Nah, misalkan kayak gini tuh. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Ini si clip on-nya ini tuh dipasangnya di sini nih. Nah, si mic-nya itu disimpan di bawah dagu. Jadi si mic-nya itu ke sini, ke dalam, melingkar si kabelnya sampai ke si colokan ininya tuh, nyolok ke action cam di sini. Pokoknya kalau pas nggak lagi nge-record, helm itu masih bisa dipakai gitu buat sehari-hari. Kurang lebih kayak gitu. Ini berbagi pengalaman, berbagi tips yang pernah saya alamin gitu. Nah, biar lebih jelas kayak gini tuh. Saya dicantelin di klik helmnya. Nah, kalau untuk ngupload di helm full face ya, ini kan helm perjuangan juga sama.
Nah, kalau di helm full face itu lebih enak, maksudnya lebih enak, jadi noise si anginnya itu lebih dikit dibanding pakai helm half face kalau kalian pakai mic, kalau nggak pakai intercom gitu. Nah makanya saya saranin kalau misalkan mau jadi motovlog itu bukan, nggak wajib sebenarnya pakai helm full face, cuman kalau buat pemula kan pakai mic ini, kalau pakai helm half face itu noise-nya lebih kedengeran, lebih jelas gitu. Nah kalau pakai helm full face itu meminimalisir suara noise angin gitu. Nah sekarang kita tes ya, coba si mic yang pertama dipakein di helm half face. Ininya saya simpan di depan ya. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes halo tes. Ininya saya simpan di depan ya. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes halo tes. Halo tes. Halo, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya, di share juga. Oke. Nah mungkin segini nih hasil audionya kayak gitu. Ini pakai mic yang kedua. Oh, kirain udah nge-record, barusan saya ngomong teh. Nah, halo tes. Ini adalah suara mic yang kedua. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya. Oke. Ini juga nanti bakalan saya si kabelnya itu disimpan di belakang busa-busanya biar rapi. Nah, sip. Oh, kirain udah nge-record, barusan saya ngomong teh. Nah, halo tes. Ini adalah suara mic yang kedua. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya. Oke. Ini juga nanti bakalan saya si kabelnya itu disimpan di belakang busa-busanya biar rapi. Nah, sip. Nah mungkin sekian dulu video dari Kipli di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dapat wawasan buat konten kedepannya gitu. Kita berbagi pengalaman aja, misalkan kalau kalian ada rekomendasi mic yang lain atau misalkan apa gitu, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Terima kasih buat yang sudah nonton. Serius, ini saya bikin di jam tengah malam tuh, setengah 2. Kelihatan nggak?
pokoknya ini 1:30 tuh. Thank you.